Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan terbit, atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya. Makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang ini dia. The Turn of the Key yang ditulis oleh Ruth Ware akan terbit versi terjemahannya dan diterbitkan oleh penerbit Nora. Gue udah sering banget denger booktuber luar membahas buku ini dan rata-rata reviewnya tuh bagus-bagus gitu. Makanya gue penasaran, belum kesampaian juga pengen baca bukunya dari semenjak terbit gitu kan, dan akhirnya akan ada versi terjemahannya. Kita tunggu aja kabar selanjutnya, kapan tanggal pasti versi terjemahannya bakal terbit di Indonesia. Kabar selanjutnya adalah tentang ini dia, 12 cerita terbaik pilihan Sir Arthur Conan Doyle. Menarik nih, karena gue pribadi juga nggak tahu cerita-cerita Sherlock mana aja yang merupakan favorit dari sang penulis sendiri. Buat kamu yang baru pertama kali pengen mengeksplor, menjelajah cerita-ceritanya Sherlock Holmes, mungkin bisa mulai dari membaca buku yang ini dulu, karena merupakan cerita terbaik pilihan sang penulis sendiri. Ini bakal diterbitin sama penerbit Guava Books minggu ini kalau nggak salah. Untuk detail tanggal serta bagaimana cara pre-ordernya bisa pantengin Instagramnya Guava Books. Kabar selanjutnya masih tentang buku yang akan terbit dan saat ini lagi masa pre-order, yaitu ini dia, Nixen, Rahasia Hidup Bahagia Tanpa Melakukan Apa-apa menurut orang-orang Belanda. Kayaknya sekarang makin banyak gitu ya buku-buku yang mengangkat tema slowing down, mengangkat tema tentang kesehatan mental, tidak melakukan apa-apa tapi tetap menikmati hidup. Nah, ini buku salah satunya. Kalau buat gue pribadi sih kayaknya butuh baca buku-buku seperti ini untuk memperluas referensi, untuk melihat sudut pandang dari berbagai orang gitu kan. Karena gue pribadi selama masa lockdown gitu ya, baik tahun lalu maupun tahun sekarang, selalu ada aja perasaan untuk memaksimalkan setiap waktu yang dipunya untuk menghasilkan sesuatu gitu, dengan kata lain produktif. Tapi ternyata kenyataannya, realitanya nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal lain yang menghalangi keinginan untuk terus produktif gitu. Dan karena ada halangan tersebut, akhirnya ada sisi lain dalam diri gue yang merasa menyesal gitu. Kayak ngerasa sayang waktu yang ada bukannya dipakai buat menghasilkan sesuatu. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Kalau kita nggak ngerjain apa-apa itu juga salah satu cara produktif, yaitu dengan mengistirahatkan diri, mengistirahatkan badan dan juga otak. Nah, tapi gue kayak butuh semacam validasi gitu dari referensi-referensi lain bahwa tidak melakukan apa-apa itu tidak apa-apa. Makanya mungkin buku ini akan menjadi jawaban, nggak jawaban juga sih, maksudnya ya seenggaknya referensi lah, jadi tahu gitu pandangan menurut penulis mengenai gaya hidup tidak melakukan apa-apa. Buat kamu yang juga lagi nyari referensi tentang hal-hal tersebut, bisa nih masukin Nixen ke dalam salah satu buku pilihan. Masa pre-ordernya itu masih dibuka sampai tanggal 13 Agustus. Gimana cara ikutan pre-ordernya bisa cek langsung aja ke Instagram penerbitnya, Bentang Pustaka. Kabar selanjutnya adalah tentang sebuah film adaptasi dari buku, yaitu ini dia, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang adalah adaptasi dari buku berjudul serupa karyanya Mas Eka Kurniawan. Bakal tayang di CGV katanya, cuman belum tahu sih tanggal pastinya kapan, karena kan kita nggak tahu juga bioskop bakal dibuka kapan gitu. Akan tetapi yang menarik, film ini sudah masuk ke ajang Festival Film Internasional 2, yaitu TIFF, Toronto International Film Festival, sama satu lagi Locarno Film Festival. Wah, selamat ya Mas Eka Kurniawan atas tayangnya film ini dan juga berhasil menembus Festival Film Internasional. Kita yang di Indonesia nunggu aja sampai akhirnya bisa ditayangin di bioskop-bioskop Indonesia. Kabar selanjutnya adalah tentang acara buku, yaitu ini dia, Festival Buku Asia yang bakal diadain September nanti tanggal 3 sampai 12. Dan salah satu pembicara yang akan hadir adalah penulis favorit gue, yaitu Minato Kanae Sensei. Akhirnya setelah tahun lalu ya kalau nggak salah, kita bisa bertatap muka secara virtual dengan Akiyoshi Rikako Sensei. Nah, kali ini penerbit Haru membawa Minato Kanae Sensei. Selain Minato Kanae, juga ada Kim Sang Hyun yang menulis Siapa Yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Itu bukunya udah pernah gue bikin review khusus. Kalau bisa nonton, linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah. Terus selain mereka berdua, ada juga pembicara-pembicara, yaitu penulis Indonesia dan juga tokoh-tokoh lain dari berbagai latar belakang profesi yang pasti bakal membawakan topik-topik yang
gak kalah serunya. Makanya pantengin aja Instagramnya Penerbit Haru, dan juga ternyata ada Instagram khususnya yaitu Festival Buku Asia untuk tahu lebih lanjut gimana cara beli tiketnya, terus detail acara setiap harinya seperti apa. Cus, pantengin ke sana. Ada 5 kabar yang bisa gue sampein pada Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian buat kamu bisa tulis di kolom komen di bawah. Atau kalau kamu juga punya informasi, kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan, bisa share juga di bawah. Kita saling berbagi informasi di sini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!